Baik, Shalom Bapak Ibu semua, senang sekali bisa berjumpa kesempatan malam hari ini. Terima kasih buat Pastor Yanuar yang sudah memberi kesempatan untuk saya boleh ada di Cross of Christ Ministry. Terima kasih Pak Frans yang juga sudah memimpin kita menyembah Tuhan. Saya merasakan malam hari ini Tuhan sedang melawat kita dan hadirat Tuhan luar biasa. Setiap pujian yang kita naikkan tadi menjadi berkat buat kita semua. Saya berharap malam hari ini kita semua semangat, kita sukacita, karena ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Baik, sekali lagi terima kasih buat Pastor Yanuar dan Bapak Ibu semua. Ini kesempatan pertama kali untuk saya boleh berjumpa dengan Bapak Ibu, dan ini sebuah kepercayaan, kehormatan, boleh sharing bersama-sama. Ya, nama saya Paulus Kota Baskoro. Saya menggembalakan di Ebenezer Semarang. Sangat kenal baik dengan Pak Yanuar dan beberapa kali terlibat dalam pelayanan bersama. Cuma hari ini saya posisi di Bali, Bapak Ibu, karena ada rangkaian pelayanan hari sampai besok, sejak hari Rabu, Kamis, dan hari ini senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu. Baik, hari ini kita mau belajar bersama-sama dengan tema yang luar biasa, yaitu lebih dari pemenang. Saya mohon izin share screen supaya kita semua bisa menikmati dengan baik, ya, bisa menyimak dengan baik. Ya, apakah sudah kelihatan? Sudah oke ya? Baik, terima kasih. Baik, baik Bapak Ibu, ini adalah sebuah pertanyaan sederhana, yaitu apa itu pemenang? Ketika kita mungkin bicara tentang pemenang, kita pasti bisa menjawab gitu ya. Pemenang berarti mereka yang sudah melewati semua proses dan dia dijadikan sebagai orang yang lebih daripada yang lain. Nah, kalau saudara perhatikan, pernah melihat kalau usianya bersama saya atau di atas saya, saudara pernah tahu namanya Elias Pikal. Elias Pikal ini dia juara dunia Indonesia, ya, juara dunia dari Indonesia, karena dia menang tinju dan saudara lihat dia bawa sabuk. Jadi ini sebuah kebanggaan kalau seorang petinju dia mendapatkan sabuk, dan saudara tahu ini bukan hal mudah, karena untuk dia bisa mendapatkan sabuk ini, dia harus berjuang, dia harus melewati latihan yang tidak mudah, berat, tapi saudara akhirnya dia bisa mengalahkan semua musuh, bahkan musuhnya bukan cuma satu dua, bisa puluhan, gitu ya. Nah, kemudian ketika dia bisa mengalahkan musuh, entah KO, entah KO, dan kita sebut dia pemenang, karena memang dia bisa merobohkan musuh. Nah, dengan 2 sabuk saja, Indonesia sudah sangat bangga gitu ya, punya petinju kelas dunia. Dan saudara, saya rasa mungkin pernah melihat sosok ini, atau mungkin saudara nonton, karena memang ini petinju luar biasa. Ini baru 2 sabuk ya Bapak Ibu. Sekarang coba kita lihat dengan yang punya 4 sabuk. Wah, 2 sabuk aja udah keren, apalagi dia punya 4 sabuk. Kalau saudara perhatikan di dunia tinju ada WBA, WBO, WBC, IBF. Wah, dua sabuk saja dia sudah menang, sudah disebut pemenang, sudah luar biasa. Apalagi kalau dia dapat 4 sabuk, WBO, IBF, wah, WBC, dan saya percaya kita semua sepakat dia lebih dari pemenang. Dia lebih dari yang lain. Dan saudara, ini juga perjuangan yang luar biasa. Jadi, apa itu pemenang? Pemenang adalah mereka yang sanggup mengalahkan segala hal yang membuat mungkin tidak maksimal. Tapi lebih dari pemenang, itu jauh luar biasa. Nah, tema saya hari ini adalah more than conquerors, lebih dari pemenang. Mari perhatikan nats yang kita akan baca
dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 37. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 37. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau bedah. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Perhatikan ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Baik, Bapak Ibu, surat Roma ini ditulis ketika Kaisar Nero menjadi penguasa kota Roma. Dan saudara tahu, ini kaisar yang sangat kejam terhadap orang-orang percaya. Banyak orang percaya yang dibunuh, karena memang itu menyenangkan, baik orang Roma maupun orang Yahudi. Dan saudara, Paulus hidup di masa Kaisar Nero. Jemaat Roma juga hidup di masa Kaisar Nero. Dan saudara perhatikan, ini bukan hal mudah, di tengah tantangan, di tengah penderitaan, tetap mempertahankan iman. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu kondisi kita baik-baik saja, saya rasa mudah untuk kita mengucap syukur. Kalau kondisi kita oke-oke saja, saya rasa mudah untuk kita berkata Tuhan baik. Kalau kondisi kita tidak ada masalah, keluarga baik-baik, bisnis baik-baik, rumah tangga baik-baik, anak semua baik-baik, kesehatan baik-baik, akan mudah untuk kita berkata Yesus baik, Yesus luar biasa, dan kita bersyukur. Tapi pertanyaannya bagaimana ketika kita ada dalam tekanan, ada dalam penderitaan, ada dalam problem, ada dalam masalah. Satu masalah belum selesai, datang masalah lagi. Satu masalah belum selesai lagi, datang lagi, dan mungkin rasanya sudah mulai sesat. Nah, saudara, ini yang dihadapi oleh jemaat Roma. Jemaat Roma bukan saja menghadapi tantangan dalam hal keluarga, dalam ekonomi, keuangan, pekerjaan, tapi mereka menghadapi tantangan untuk mati martir, Bapak Ibu. Dan ini bukan hal yang mudah. Itu sebabnya Paulus sedang berkata kepada jemaat yang ada di Roma, bahwa dalam segala hal yang dihadapi, kamu adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Saudara, pertanyaan sederhana adalah mengapa kita disebut sebagai pribadi yang lebih dari pemenang. Di depan tadi saya sudah sampaikan bahwa pemenang itu tidak ada yang melewati segala hal dengan baik-baik saja. Perlu ada proses, perlu ada hal yang dia harus kerjakan, ada tantangan, ada problem, ada hal yang dia harus kalahkan, dan dia akhirnya disebut pemenang. Nah, firman Tuhan berkata kita bukan saja orang menang, tapi lebih dari pemenang. Saudara, tadi Pak Frans sudah mengajak kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita mau belajar melepaskan kata-kata profetik. Orang yang lebih dari pemenang adalah bukan orang yang menyerah sebetulnya. Dan nanti kita akan belajar itu, kita akan lihat. Nah, tapi pertanyaannya adalah mengapa kita disebut sebagai pribadi yang lebih dari pemenang, more than conquerors. Yang pertama, Roma pasal 8 ayat 33 mengatakan begini. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Jadi mengapa kita disebut sebagai orang yang lebih dari pemenang? Yang pertama, karena kita adalah pilihannya Tuhan. Karena kita adalah pribadi pilihannya Tuhan. Nah, Paulus berkata kepada jemaat yang di Roma, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Saudara, Paulus sedang mengingatkan kepada jemaat Roma bahwa apa saja yang mereka hadapi, jangan mundur, jangan menyerah,
Jangan putus asa. Kenapa? Karena mereka pribadi pilihan Tuhan. Nah, mari perhatikan dasar pilihan Tuhan di ayat sebelumnya ya. Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30. Nah, ini dasar pilihan Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Roma, kamu adalah umat pilihan Tuhan. Nah, kamu adalah orang yang lebih dari pemenang. Nah, apa dasar bahwa mengapa kita disebut orang yang lebih dari pemenang? Karena kita adalah pilihan Allah. Nah, saudara mari perhatikan Roma pasal 8 yang kita baca tadi. Bahwa kita itu sudah dipilih sejak semula. Efesus berkata sebelum dunia dijadikan. Kemudian Yeremia berkata dari sejak kandungan. Jadi pilihan Bapak, Ibu, dan saya itu sangat luar biasa. Itu spesial banget. Dan saudara kita dipilih dari 7 miliar manusia dan kita menjadi orang-orang pilihan. Saya rasa Bapak Ibu tahu tentang apa itu pilihan. Pilihan itu berarti sesuatu yang dikhususkan. Tuhan Yesus berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, gitu ya. Berarti ini sesuatu yang spesial, sesuatu yang khusus. Dari 50 siswa misalnya, yang bisa dapat juara dan dapat trofi adalah yang juara 1 sampai juara 10, juara 1 sampai juara 3. Nah, kenapa? Karena ini pilihan, nilainya luar biasa. Nah, mari perhatikan dasar pilihan Tuhan kepada kita. Dasar pilihan Tuhan kepada kita dalam Roma pasal 8 ayat 29, karena kita adalah serupa dengan gambaran anaknya. Saudara, ini sebuah hal yang menarik. Jadi kalau dalam konteks sejarah, Paulus mau berkata kepada jemaat di Roma, kamu dipilih bukan karena kamu pintar, kamu dipilih bukan karena kamu hebat, kamu dipilih bukan karena kamu kaya, kamu dipilih bukan karena kamu lebih tinggi, karena kamu cantik, karena kamu ganteng, karena kamu luar biasa, tapi kamu dipilih karena serupa dan segambar dengan Tuhan. Saudara, mari perhatikan kisah Kejadian pasal 1. Bahwa kita dipilih, kita ini dijadikan serupa dengan gambaran anaknya. Nah, saudara, kita dipilih itu bukan karena kehebatan kita. Jadi layak untuk Tuhan berkata kepada kita, kamu lebih dari pemenang. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, bukan karena kita dahsyat, bukan karena kita punya segalanya, tapi karena kita adalah umat pilihan Tuhan, segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, dalam hal ini Paulus sedang mengingatkan kepada jemaat yang ada di Roma bahwa dasar pilihannya adalah karena serupa dengan gambaran anaknya. Nah, waktu itu Paulus sedang diingatkan tentang peristiwa di mana Tuhan memanggil Paulus. Mari coba Bapak Ibu, Saudara kita renungkan. Kalau Bapak Ibu memilih Paulus, kira-kira apakah layak untuk bisa menjadi bagian penting dalam sejarah gereja? Saya rasa mungkin kita tidak akan pilih Paulus. Karena waktu itu Paulus mendapat surat mandat untuk dia pergi ke Damsyik dan dia dijamah Tuhan. Dan saudara, waktu itu akhirnya dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Pertanyaannya sederhana. Waktu Tuhan memilih Saulus, waktu Tuhan memanggil Saulus menjadi rasul, apakah Tuhan tidak tahu bahwa Paulus sedang membawa surat perintah untuk dia membunuh orang percaya, membunuh orang Kristen? Dan saudara, saya percaya Tuhan tahu. Saya percaya Tuhan ngerti. Paulus sedang dalam misi untuk menghabisi anak Tuhan. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Tuhan memilih Saulus. Tuhan memilih Paulus menjadi rasulnya. Jadi kalau coba direnungkan, apa kira-kira dasar pilihan Tuhan memilih Saulus? Saya rasa tidak ada kata lain selain ini anugerah, selain ini kemurahan Tuhan, selain ini adalah karya Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau Bapak Ibu ke supermarket, pertanyaan saya,
buah yang di supermarket itu semua pilihan atau pokoknya asal taruh saja. Saya rasa kita semua sepakat sebetulnya yang di supermarket itu sudah pilihan, gitu ya. Dari suppliernya, dari penyetok buahnya itu sudah pasti sudah memilih pilihan. Misalnya apel, pasti itu sudah apel-apel pilihan, apel-apel yang sudah terbaik. Gitu ya, kenapa kalau yang ditaruh di situ bukan apel yang terbaik, maka akan mempengaruhi toko. Wah, tokonya juga tidak baik. Tapi pertanyaannya begini Bapak Ibu, meskipun di supermarket itu sudah apel pilihan, tapi kenapa ketika kita masuk supermarket dan kita ambil apel, kita masih memilih lagi, betul ya? Kita masih coba-coba milih, ini mana ya yang kelihatannya bagus, warnanya merah, baunya harum, sudah matang. Mari perhatikan, kita saja berusaha masih memilih sesuatu yang pilihan berdasarkan standar kita. Nah, mari coba renungkan, kalau Tuhan pilih kita, menurut saya itu anugerah. Itu sebabnya pilihan Tuhan atas kehidupan kita. Itu karena kasih karunia-Nya. Karena Tuhan mengasihi kita. Karena kebaikannya. Karena kemurahannya. Dan yang kelima, karena kita berharga di hadapan Tuhan. Jadi mari coba renungkan. Kalau kita dipilih Tuhan karena kehebatan kita, saya rasa kita tidak masuk pilihan. Kalau kita dipilih Tuhan karena mungkin kepintaran kita, mungkin kita tidak masuk pilihan. Tapi mari lihat, pilihan Tuhan adalah karena kasih karunia-Nya, mengasihi, karena kebaikannya, karena kemurahannya, karena kita berharga di matanya. Jadi saudara, tidak ada kata lain, more than conquerors. Kita lebih dari pemenang. Karena yang memilih kita bukan pendeta, yang memilih kita bukan pengurus gereja, yang memilih kita adalah Tuhan sendiri, yang tidak pernah salah pilih, yang selalu memilih kita, yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Jadi kalau hari ini, saudara mungkin kita sedang ada banyak problem yang harus dihadapi. Ingat sekali lagi, saudara dipilih Tuhan, lebih dari pemenang. Jadi kita bersyukur kalau Tuhan berkata kepada kita, engkau lebih dari pemenang, karena saudara dipilih Tuhan. Yang kedua, mengapa kita disebut sebagai orang yang lebih dari pemenang? Roma 8 ayat 35 dan ayat 37. Roma pasal 8 ayat 35 dan 37. Mengapa kita disebut lebih dari pemenang? Karena yang pertama, kita adalah pribadi pilihan Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan mengasihi kita. Mari perhatikan baik-baik. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi saudara, mengapa kita disebut sebagai orang yang lebih dari pemenang? Ayat 37 yang saya kasih warna merah, perhatikan. Dia yang telah mengasihi kita. Bukan kita dulu yang mengasihi Tuhan, bukan kita dulu yang melayani Tuhan, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang sudah memilih kita. Tuhan yang sudah mengasihi kita. Jadi dasar kenapa kita disebut lebih dari pemenang. Selain kita pribadi pilihan Tuhan, tapi kita juga adalah dikasihi Tuhan. Saudara, apa bukti Tuhan kepada Paulus bahwa Tuhan mengasihi Paulus? 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-16. Tetapi justru karena itu aku dikasihi, agar dalam diriku sebagai diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal. Saudara, Paulus sedang membuktikan kepada Timotius anak rohaninya bahwa kasih Tuhan kepada Paulus itu luar biasa. Tadi di depan saya sudah sampaikan, kalau Bapak Ibu misalnya diberikan kepercayaan memilih orang yang bisa terlibat di dalam pelayanan atau menjadi tim dalam pelayanan, saya percaya Bapak Ibu tidak mungkin sembarangan. Dan saya percaya kalau itu pilihannya Paulus, kita tidak memilih. Kenapa? Karena ini orang yang
mengejar orang percaya, membunuh orang percaya. Tapi sama Tuhan dipilih. Jadi Paulus berkata kepada Timotius bahwa aku orang yang paling berdosa. Aku dipilih bukan karena kehebatanku, tapi karena kasih Tuhan dalam kehidupanku. Dan mari perhatikan bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Di dalam ayat Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kekuatan kasih itu luar biasa. Kekuatan kasih itu luar biasa. Dan bukti dari kasih Tuhan adalah Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau kita berkata mengasihi, tapi tidak ada bukti, mungkin kita semua akan sepakat berkata, mana buktinya, kan gitu ya. Seperti orang tua mengasihi anak. Tidak mungkin orang tua berkata, saya mengasihimu loh nak, tapi tidak mencukupi kebutuhan anak, tidak mendidik anak, tidak membimbing anak, anak nakal dibiarkan, dan ya pokoknya terserah anak itu. Saya rasa Bapak Ibu, itu bukan kasih. Dan kasih itu rela berkorban. Kasih itu rela berkorban. Dan Paulus mengalami itu, di mana kasih Yesus yang sudah luar biasa, itu dia terima dan terbukti dalam Yohanes pasal 3, ayat yang ke-16, bahwa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi orang yang dia merasakan kasih Tuhan, pasti saudara, dia mau berkorban. Dia rela memberi yang terbaik. Dan hidupnya penuh dengan kesungguhan. Salib itu menjadi bukti segala-galanya. Saudara, kita tidak bisa mengingkari. Salib itu bukan dongeng. Salib itu bukan cerita manusia. Salib itu adalah bukti di mana kasih Tuhan itu sudah nyata. Kita yang orang berdosa, tapi dipilih Tuhan. Kita orang yang terkutuk, tapi dijadikan menjadi orang yang dibebaskan dari kutuk. Salib menjadi bukti bagi kita semua. Ada buku yang saya tulis bersama dengan beberapa penulis, dan ini judulnya adalah 365 virus. Nah, ini terbit tahun 2021, Bapak Ibu. Makanya kalau saudara perhatikan gambarnya, gambar corona ya. Tapi sebetulnya ini 365 renungan. Gitu ya. Jadi selama 1 tahun ada 1 renungan, kan 1 tahun 365 hari. Jadi setiap hari ada renungan. Jadi ini buku salah satu yang saya tulis, dan di dalam buku itu salah satunya saya menuliskan begini. Kasih di atas salib itu tidak bisa dibandingkan dengan jenis kasih apapun di dunia ini. Dan saudara, seberapa besar harga kasih di luar Yesus, itu tidak bisa digantikan dengan salib. Salib adalah bukti dari kasih Kristus. Saudara, orang kalau dia mengasihi, berarti dia rela berkorban. Orang yang mengasihi, berarti dia rela memberikan segalanya. Orang yang mengasihi, pasti dia melakukan segala hal supaya orang yang dikasihi itu menjadi luar biasa. Mari perhatikan Roma 8 ayat 35. Itu sebabnya Paulus berkata, siapakah yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Menurut Bapak Ibu, kira-kira dari 7 hal ini, mana yang paling ringan? Saya rasa mungkin kita semua sepakat bahwa tidak ada yang ringan. Meskipun mungkin saudara berkata, kelaparan deh, saya mungkin bisa. Tapi saudara, itu juga tidak ringan. Itu berat. Penindasan juga berat. Kesesakan juga berat. Penganiayaan apalagi. Kelaparan juga berat. Apalagi ketelanjangan. Kita ditelanjangi dan kita malu, ada bahaya, ada pedang. Tapi Paulus berkata, kalau kasih Kristus itu ada dalam dirinya, mau penindasan, mau kesesakan, mau penganiayaan, mau kelaparan, mau ketelanjangan, ada bahaya, bahkan pedang sekalipun,
tidak sanggup memisahkan kita dengan kasih Kristus. Jadi more than conquerors, lebih dari pemenang. Kasih itu membawa sebuah pengorbanan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu pernah dengar cerita ini adalah sosok ayah dan anak di China. Jadi anaknya namanya ayahnya namanya Yu Shungkap, gitu ya. Anaknya namanya Xiao Qiang. Jadi ini sosok ayah yang rela berkorban demi anaknya, saudara. Nah, kisah dari keluarga ini dia Pak Yu Shungkang ini dia ditinggal istrinya. Jadi istrinya sudah tinggalkan dia ketika anaknya usia 3 tahun. Jadi ketika anaknya usia 3 tahun, istrinya Yu Shungkang meninggalkan dia. Jadi akhirnya dia merawat sendiri anaknya. Kemudian mendidik sendiri anaknya. Dan singkat cerita, dalam segala keterbatasan, dia tinggal di satu daerah di dalam hutan yang jauh dari pemukiman, meskipun ada beberapa tetangga, tapi dia berjuang menghidupi anaknya dengan segala keterbatasan ekonomi. Dan itu memang tidak mudah ya Bapak Ibu. Ini sebuah perjuangan yang luar biasa. Tapi Yu Shungkang dia rela berkorban karena dia mengasihi anaknya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa istrinya meninggalkan dia atau mamanya meninggalkan anaknya? Karena Xiao ini, anaknya ini lahir dalam kondisi cacat. Jadi punya keterbatasan. Dalam hal apa? Dia tidak punya kaki, Bapak Ibu. Jadi anak ini tidak punya 2 kaki. Jadi dia lahir dalam kondisi tidak punya kaki. Dan tetangga-tetangga merasa mengintimidasi, mengejek. Jadi akhirnya istri Yu Shungkang atau Mama Xiao ini dia tidak kuat dan dia pergi ke kota dan tidak berjumpa lagi. Tapi saudara, karena kasih seorang papa, seorang ayah yang luar biasa, Xiao dibesarkan. Nah, ketika usia 6 tahun, papanya menyekolahkan di kota karena memang di daerah itu tidak ada sekolahan yang cukup baik. Tetangga-tetangganya mengejek dia karena memang kenapa harus disekolahkan, toh anakmu juga ke depan mungkin jadi pengemis dan segala macam. Tapi Yu Shungkang dia berkata, saya tidak peduli, anak saya memang punya keterbatasan, tidak punya kaki, tapi saya percaya anak saya dia adalah anak yang cerdas, anak yang pintar. Kakinya memang tidak ada, tubuhnya secara fisik punya keterbatasan, tapi pikirannya tidak terbatas. Pikirannya tidak cacat. Nah, itu yang dia katakan kepada tetangga-tetangganya. Singkat cerita, akhirnya dia menyekolahkan Bapak Ibu. Nah, untuk menyekolahkan dia tidak punya sepeda, tidak punya transportasi, jadi dia jalan kaki dan jarak dari rumah ke sekolah 8 kilo. Jadi tiap pagi jam 5 pagi, dia harus buat makanan, kemudian dia suapin anaknya, kemudian dia buat bekal untuk makan siang anaknya. Dan saudara, karena dia tidak punya keterbatasan anaknya ini, makanya dia buat keranjang. Jadi keranjang ini tempat untuk naruh anaknya waktu jalan. Jadi otomatis kalau dia PP antar jemput itu 16 kilo dia harus berjalan. Sementara Yu Shungkang sendiri, ayahnya ini, dia kakinya sudah bengkok, tangannya juga sudah tidak baik, badannya juga sudah mulai bungkuk. Tapi dia berkata bahwa saya rela lakukan semuanya ini karena saya mengasihi anak saya. Saya tahu anak saya punya keterbatasan, tapi anak saya pikirannya tidak terbatas, pikirannya pasti luar biasa. Dan singkat cerita, setiap kali dia sekolah, mulai kelas 1 sampai kelas 6, anaknya ini juara 1. Selalu juara 1. Juara 1. Dan waktu perpisahan kelas 6 SD, di hadapan teman-temannya, di hadapan gurunya, di hadapan orang tua murid-murid yang hadir, Xiao anaknya ini berkata, ketika dikasih kesempatan menyampaikan,
Saya bersyukur punya ayah yang mengasihi saya. Saya bersyukur punya ayah yang selalu mendidik saya, rela berkorban sehingga saya bisa ada sampai hari ini. Saudara, kekuatan kasih itu luar biasa. Apa yang sanggup memisahkan kita dengan kasih Kristus? Itu sebabnya jangan menyerah. Saya tidak tahu, mungkin Bapak Ibu hari ini ada problem, ada tantangan, ada sakit penyakit yang mungkin Bapak Ibu juga sedang berjuang. Saudara jangan pernah khawatir. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Jangan menyerah. Kalau mungkin ada usaha bisnis kita di ambang kehancuran, ada Tuhan yang mengasihi kita. Mari bangkit. Jangan menyerah. More than conquerors. Kita lebih dari pemenang. Yang terakhir, mengapa kita disebut sebagai orang yang lebih dari pemenang? Roma 8 ayat 31 dan ayat yang ke-34. Saya akan bacakan Roma 31 dan ayat 34. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 34 perhatikan. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Yang pertama, mengapa kita disebut sebagai orang yang lebih dari pemenang? Karena kita dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, karena kita dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, karena Tuhan pasti membela kita. Perhatikan ayat 31. Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 34, Tuhan yang menjadi pembela kita. Dan saudara, Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Roma, apa saja yang sedang terjadi dalam hidupmu, Allah ada di pihak kita. Siapa yang akan jadi lawan kita? Bahkan Tuhan juga berkata, Allah yang Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah, Dia yang menjadi pembela kita. Dan saudara, waktu itu kekristenan menjadi hal yang orang-orang percaya dia harus mati martir, dia harus berjuang. Bahkan konteks waktu itu orang Kristen dia harus ada di tengah gelanggang, disaksikan oleh orang Roma, singa dilepas, mereka dimakan hidup-hidup. Nah, Paulus berkata, engkau lebih dari pemenang. Saudara, dalam kondisi seperti ini, masihkah bisakah kita masih tetap berkata lebih dari pemenang? Saudara, sejarah mencatat di masa jemaat Roma harus menghadapi masa-masa sulit. Mereka dihadapkan kepada tantangan, dimakan singa hidup-hidup, mereka mati martir. Tapi Paulus berkata kepada jemaat di Roma, engkau lebih dari pemenang. Jadi ketika pesan itu disampaikan, mungkin orang berkata, mana mungkin bisa menang. Kami mengalami masa sulit, kami dianiaya, kami mengalami penderitaan. Mana mungkin kita bisa mengalami kemenangan? Saudara, perhatikan Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Kata pembela itu ada dalam istilah pengadilan, gitu ya. Ada hakim, ada jaksa, ada pembela, ada terdakwa. Nah, saudara, Alkitab berkata, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Yesus yang berkata bahwa aku yang membela kamu. Bukan saja membela, tetapi Dia mati buat kita. Di dalam sidang pengadilan, ada hakim yang memutuskan terdakwa itu mau dihukum berapa tahun atau dibebaskan. Tapi juga ada jaksa yang menuntut terdakwa. Tapi saudara, ada pembela yang berusaha bagaimana terdakwa itu bisa lebih ringan, terdakwa itu bisa bebas. Saudara dengar baik-baik. Tuhan bukan saja hanya sekedar membela supaya kita bebas dari hukuman, supaya kita tidak dihukum oleh Tuhan. Tapi sang pembela itu, dia juga rela mati buat kita. Sehingga hakim berkata, sudah selesai, sudah finish, tidak usah dipersalahkan lagi. Karena yang terdakwa itu sudah dibebaskan dengan darah dari sang pembela itu. Itu sebabnya tidak salah kalau kita disebut sebagai orang yang lebih dari pemenang. Saya tidak tahu Bapak Ibu apa yang sedang saudara hadapi. Tapi kalau hari ini ada problem, ada tantangan, ada persoalan,
Tuhan yang membela kita. Jangan pernah khawatir. Pembelaan kita itu hanya sifatnya sementara. Tapi kalau yang membela Tuhan itu luar biasa. Itu sebabnya mari belajar untuk kita tidak putus asa. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan pasti bela kita. Karena Tuhan tidak mau namanya dipermalukan. Dan Tuhan yang membela dengan luar biasa. Saya akhiri dengan sebuah kisah yang dicatat di dalam Liputan 6. Tanggal 22 September 2015 jam 11 siang. Liputan 6 memberikan sebuah kisah. Nah, judul kisah yang dicatat adalah mengharukan kisah dokter dan gadis kecil di ruang operasi. Saudara, sebetulnya kisah ini judulnya adalah Dokter Aku Sudah Siap. Sebetulnya judul kisah ini Dokter Aku Sudah Siap. Nah, saudara, kisah ini menarik karena waktu itu ada seorang dokter yang harus mengoperasi gadis kecil. Nah, suatu saat para dokter lagi makan siang. Nah, ketika mereka lagi makan siang, ada salah satu dokter bertanya kepada dokter ini, ya, dokter yang ada di layar saudara. Kira-kira pengalaman operasi apa yang sangat berkesan? Nah, kemudian dokter ini dia berkata begini, apa ya? Wah, banyak sekali pengalaman yang paling berkesan. Oh ya sudah, minggu ini. Apa ya minggu ini? Kelihatannya juga banyak sekali. Saya sudah melakukan banyak operasi dan semua hampir berkesan. Tapi kemudian tiba-tiba dia diingatkan peristiwa operasi tadi malam. Kemudian dia berkata kepada temannya, oh ya, saya diingatkan dengan operasi yang saya lakukan tadi malam. Kemudian temannya berkata, operasi apa? Nah, kemudian dokter ini bercerita. Jadi malam itu perawat membawa satu gadis kecil dalam sebuah tempat tidur. Nah, waktu dokter melihat anak kecil ini, dia melihat wajahnya sudah mulai pucat. Wajahnya sudah mulai pucat. Dan ketika dia lihat wajah perawat juga sudah tidak terlalu baik, begitu ya, udah tidak terlalu baik. Jadi dia feelingnya juga sudah tidak nyaman, karena kan dia sudah sering mengadakan operasi. Tapi karena ini tugas dan tanggung jawab, akhirnya dia mempersiapkan segalanya. Kemudian gadis kecil ini sudah ada di tempat tidur, di tempat operasi itu, di meja operasi. Kemudian gadis kecil ini dia sudah siap dan dia bertanya kepada dokter ini. Dokter, bolehkah saya bertanya sesuatu? Kemudian dokter ini berkata, oh ya sayang, ada apa? Kemudian gadis kecil ini dia berkata, saya itu kalau malam mau tidur biasanya berdoa, dokter. Jadi izinkan saya malam hari ini sebelum dioperasi, saya berdoa dulu kepada Tuhan. Kemudian dokter ini dia berkata, oke, silahkan. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa rekam medis dari anak gadis kecil ini menunjukkan bahwa harapan hidupnya tinggal 10%. Jadi harapan anak ini untuk masih bisa hidup tinggal 10% saja sebetulnya. Jadi itu sebabnya yang mungkin membuat tidak nyaman wajah perawat dan segala macam, dan gadis kecil ini juga dalam kondisi pucat gitu ya. Nah, kemudian dokter ini berkata, oke sayang, silahkan berdoa. Nah, kemudian gadis kecil ini berdoa. Bapak Ibu, menurut saya ini doa gadis kecil yang luar biasa. Dia berdoa begini, Gembalaku yang agung, Tuhan Yesus, aku adalah domba kecil. Izinkan aku melihat mentari esok dan berkati Pak dokter yang akan mengoperasi saya. Nah, jadi doanya cuma itu saja, saudara. Gembala yang agung, Yesus Kristus, aku adalah domba kecil. Izinkan aku melihat mentari esok dan berkati dokter yang akan mengoperasi saya. Kemudian dokter ini berkata, sudah anakku, sudah dok. Oke, saya juga berdoa ya. Tuhan Yesus, saya mau melakukan operasi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, singkat cerita, operasi berjalan dengan baik.
operasi sukses. Operasi berjalan dengan luar biasa. Dan berangsur-angsur anak kecil ini mulai makin lebih baik. Makin sehat, bahkan akhirnya sehat. Yang sebetulnya tinggal 10%. Tapi kali ini Tuhan bekerja luar biasa dan akhirnya makin sehat. Nah, kemudian tibalah mereka harus pulang. Kemudian dokter ini berkata kepada orang tuanya, sebelum pulang bolehkah saya gendong anak kecil itu? Oh ya, silakan. Kemudian dia gendong anak kecil itu dan dokter ini berkata, kamu anak mujizat, kamu anak luar biasa, kamu hebat. Selamat pulang dan engkau akan jadi anak luar biasa. Kemudian gadis kecil ini dia pulang bersama orang tuanya dan dokter ini didampingi perawat-perawat yang waktu itu mengoperasi gadis kecil ini. Dan akhirnya mereka masuk ke mobil. Selesai masuk ke mobil, akhirnya dokter dan perawat ini mulai masuk ke salah satu ruangan. Waktu masuk ke salah satu ruangan, dokter ini bertanya kepada perawat-perawat, tahukah kamu waktu peristiwa operasi itu? Oh ya dok, anak ini punya pengharapan 10% saja. Saya waktu itu juga sangat bimbang, saya waktu itu juga tidak tahu harus bagaimana. Kemudian dokter ini berkata begini, sebetulnya sayalah yang dioperasi malam itu. Sebetulnya sayalah yang dioperasi oleh Tuhan. Sebetulnya saya waktu itu tidak tahu harus bagaimana. Tapi malam itu Tuhan mengoperasi hati saya. Ketika anak kecil itu berdoa, bahwa Yesus Gembala yang agung, aku adalah domba kecil. Izinkan aku melihat mentari esok. Saya melihat iman anak ini. Anak yang tinggal 10% pengharapan hidupnya. Tapi dia punya iman bisa melihat mentari esok. Dia punya iman dia akan sembuh. Dia punya iman akan pulih. Dan malam itu Tuhan bicara kepada saya. Mengapa kamu khawatir? Mengapa kamu kurang pengharapan? Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mungkin. Dan saudara, akhirnya dia melakukan operasi itu. Dia melakukan dengan penuh kepercayaan. Saya percaya Tuhan pasti bela. Saya percaya Tuhan pasti bela. Saya percaya Tuhan pasti bela. More than conquers. Akhirnya dokter ini merasakan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan bekerja secara dahsyat. Saudara, Anda lebih dari pemenang. Mengapa? Karena kita pribadi pilihan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan membela kita semua. Itu sebabnya malam hari ini. Saya tidak tahu Bapak Ibu apa yang saudara sedang hadapi. Tapi saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita lebih dari pemenang. Kalau mungkin ada problem, tantangan, persoalan yang sedang kita hadapi. Saudara, kita dipilih oleh Tuhan. Kita dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti bela kita. Saya menyaksikan lewat Zoom ini. Bapak Ibu semua yang ada, saya berdoa. Saudara, di kesempatan-kesempatan mendatang, mulai hari ini, mari jangan pernah menoleh ke belakang. Ada Yesus yang bersama kita. Ada Tuhan yang bersama kita. Dan kita lebih dari pemenang. Kita akan naikkan pujian. Nanti Pak Frans bisa bantu untuk kita menyembah Tuhan. Pujian sebelum firman tadi. Setelah itu nanti saya akan berdoa bagi Bapak Ibu. Mari siapkan pokok-pokok doa yang mungkin Bapak Ibu akan sampaikan kepada Tuhan. Bapak Ibu, nanti saya akan doakan secara bersama-sama. Kita percaya meskipun kita Zoom, tapi mujizat Tuhan pasti terjadi. Karya Tuhan pasti terjadi. Mari kita akan menyembah Tuhan. Silakan Pak Frans. Haleluya, puji Tuhan. Berikan dulu tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti
cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Sungguh ku percaya kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Shanararararamayalamu. Haleluya. Kami percaya kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kirabasya kata karara, kinarabana. Baik, saya kembalikan kepada Pastor Paulus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, kita percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah. 4 bulan yang lalu ada salah satu jemaat kami, dia sudah 4 tahun belum dikaruniai anak, dan 4 bulan yang lalu dia datang dan dia sangat tidak nyaman karena dia mendapatkan tekanan dari mertua dan orang tua. Sudah lama menikah tapi kok belum dikaruniai anak. Dan saya berkata kepada mereka, jangan pernah khawatir, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan pasti akan bekerja luar biasa. Dan setelah itu saya doakan. Nah, 2 bulan yang lalu dia ulang tahun, Bapak Ibu. Dia WA kepada saya dan berkata, saya ucapin ulang tahun, kemudian dia WA, terima kasih Pak Gembala sudah memberikan ucapan ulang tahun. Kemudian saya berkata, percaya doamu pasti dijawab Tuhan. Doamu pasti dijawab Tuhan. Tuhan akan kasih kado yang terbaik. Dan saudara, seminggu yang lalu, wow, luar biasa. Dia menunjukkan hasil tesnya itu dan dikirim ke saya dan dia berkata, Om, saya hamil. Wow, luar biasa, luar biasa. Tuhan bela, saudara. Tuhan bela. Dan saya berkata, itu janji Tuhan yang dahsyat. Itu janji Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara, malam hari ini, saya sudah baca beberapa set saudara. Mari kita percaya bahwa Tuhan lebih dari pemenang. Dan hari ini mari kita akan berdoa. Saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini, Tuhan akan bekerja secara dahsyat dan Tuhan akan campur tangan. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak, kami berdoa buat kesempatan malam hari ini. Sungguh kami bersyukur, kami dalam fellowship yang luar biasa. Engkau melihat
pribadi-pribadi yang dahsyat. Kami mau terus belajar bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa hari ini khususnya buat beberapa pokok-pokok doa yang sedang dinaikkan. Kami berdoa kiranya Tuhan bekerja secara ajaib dan berdoa buat anakmu yang sedang levernya bengkak karena ada kanker kolesterol SGPT-nya. Kami minta urapanmu bekerja secara khusus. Tuhan, Engkau campur tangan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan memberikan kesembuhan dengan sempurna. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Engkau bekerja, hai segala sakit penyakit, Engkau jauh dan Engkau menjadi orang yang luar biasa. Sakit penyakit tidak ada lagi dalam hidupmu. Kami berdoa juga buat Bu Lili yang anaknya kami berharap bisa kuasa-Mu nyata lulus tahun ini. Calvin, kami berdoa kiranya Tuhan bekerja secara dahsyat. Bukan saja sekedar lulus, tapi menjadi lulusan yang terbaik. Dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Kami berdoa juga buat Ibu Maigen, kami menyerahkan dalam pimpinan Tuhan. Penyakit saraf mata yang mulai kambuh lagi, kami percaya Tuhan Engkau akan menjamah, menyembuhkan segala saraf-saraf yang sudah rusak. Tuhan bekerja mengganti dengan saraf yang terbaru. Tuhan bekerja secara dahsyat. Kami berdoa juga buat Friska Debbie supaya Tuhan memberikan anak keturunan. Dan kami percaya seperti jemaat yang hamba-Mu saksikan, Tuhan juga akan bekerja hari ini. Tuhan buka kandungannya. Dan kami percaya kuasa-Mu yang campur tangan. Dia akan punya anak perjanjian. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat Francisca khususnya buat putrinya hari di PCA, Tuhan campur tangan dan juga dapat sembuh dari eksim dan jerawat di mukanya. Kami percaya Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kami berdoa buat semua yang ada pada kesempatan Zoom hari ini. Apapun yang menjadi problem kami, keluarga, persoalan, tantangan, pergumulan, apa saja. Tuhan, Engkau bekerja dan kami akan melihat anak-anak-Mu dibela dan Engkau memberikan kami kekuatan. Kami lebih dari pemenang. Nama Tuhan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.